penonton setia Pemuda Sarjana. Kembali lagi di podcast Pemuda Sarjana bersama saya Rahmat Raditya. Kali ini kita ditemani oleh Bang Ijol yang adalah jurnalis dari Gemilang TV Gemilahan Indragiri Hilir. Ya, malam ini kita mau bertanya-tanya nih Bang tentang seputar dunia jurnalis ya. Ini ada pertanyaan pertama ya Bang. Jadi terkadang untuk beberapa program seperti program baca berita, program dialog, program laporan langsung atau program-program lainnya, kita harus tahu nih apa isi dari materi yang ingin kita sampaikan pada program tersebut. Misalkan pada program dialog khusus tentang kesehatan, kita harus tahu dulu narasumber kita siapa. Terus apa yang ingin kita sampaikan pada dialog tersebut, pertanyaan-pertanyaannya itu harus kita susun dulu gitu. Jadi tidak langsung ketemu pada hari itu dan langsung kita dialog pada saat itu juga. Dan itu memang pernah terjadi sih, tapi memang harus materi yang kita kuasai. Intinya harus menguasai materi terlebih dahulu sebelum kita melakukan dialog atau melakukan dialog lah di depan kamera gitu. Dan yang kedua memang harus percaya diri. Kita percaya diri itu dalam artian kita yakin, kita jangan insecure. Nah, kalau kata orang-orang sekarang kan insecure tuh. Kita jangan insecure dengan diri kita yakin bahwa kita bisa begitu. Dan yang apa yang kita sampaikan ini memang benar adanya. Jadi lebih ke keyakinan diri lah bahwa apa yang kita sampaikan tersebut memang bermanfaat untuk orang dan yang kita sampaikan itu memang benar adanya sehingga energi positif itu akan masuk ke kita dan mengalir nanti dialog ataupun pembahasan atau pemateri yang akan kita sampaikan di depan kamera tersebut. Lebih ke situ. Intinya ngulik Bang ya? Iya. Ngulik materinya. Iya betul. Jadi harus kita tahu dulu nih. Misalkan nih saya dialog dengan dokter terkait COVID-19. Saya harus tahu dulu dong, ini COVID-19 ini apa? Asalnya dari mana? Cara pencegahannya gimana. Jadi dengan kita sedikit menguasai materi yang kita akan bahas, itu insya Allah akan membuat kita lebih leluasa lagi bertanya begitu sama si narasumber gitu. Memang beda sih kalau misalkan kadang kalau saya ketemu beberapa narasumber ya di TV dan dia ini seorang public figure yang sering ngobrol di depan umum, dan ketika berhadapan dengan kamera itu mereka gugup juga gitu. Jadi memang nuansanya beda nih depan kamera sama depan banyak orang gitu. Misalnya depan kamera dalam ruangan dengan depan kamera di luar ruangan seperti lagi di lapangan gitu Bang, apakah berbeda? Oh beda banget, karena gini, kalau depan kamera dalam ruangan nih, terutama dalam studio, kita kan hanya ketemu sama kru-kru yang sudah sering kita temui hampir setiap hari. Tapi kalau di luar ruangan itu tantangannya berbeda lagi. Yang mana misalkan kita ketemu masyarakat, belum lagi gangguan-gangguan nih. Misalkan kameranya di depan sana itu di belakang kamera ini ada gangguan-gangguan lain, dalam artian ada kejadian-kejadian lucu atau ada kejadian-kejadian yang tidak kita duga, itu bisa mengganggu konsentrasi. Belum lagi suara-suara yang masuk, misalkan ada suara kendaraan atau suara-suara aneh lainnya, itu bisa memecah konsentrasi kita. Jadi makanya itu terkadang alat tempur di dalam ruangan sama di luar ruangan itu beda.
Jadi kita kalau di luar ruangan itu lebih ke banyak lebih menggunakan headset. Jadi kita bisa ngontrol suara kita itu melalui headset gitu. Jadi memang beda nuansanya nih. Kalau saya lebih tertarik di luar ruangan, lebih suka karena tantangannya itu lebih berasa gitu. Berbicara liputan di luar ruangan nih Bang, di masa pandemi ini apakah ada yang berubah dengan protokol Kesehatan ya kalau sedang mewawancarai di luar ruangan gitu? Oke. Untuk di masa pandemi ini prosedur kita kalau misalkan wawancara itu memang ada sedikit perbedaan. Kalau dulu kan banyaknya kita berkumpul, misalkan ada acara kita mau wawancara narasumber, kita langsung berkumpul. Sekarang tidak diperkenankan begitu. Jadi si narasumber misalkan nih ada informasi mengenai penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19, jadi langsung press conference. Wartawan itu di luar dan sudah sudah ada batasannya begitu, dan juga tidak semua wartawan yang diundang karena nanti akan ada dirilis resmi dari juru bicara Satgas COVID-19 gitu. Jadi tidak perlu lagi kita ngejar-ngejar, wartawan juga tidak harus menumpuk di satu tempat gitu. Baik nih Bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira ada nggak pengalaman lucu selama Abang menjadi reporter di lapangan? Oke. Untuk pengalaman unik saya saat menjadi reporter di lapangan itu ada, karena kan gini, jadi seorang reporter itu kita bergandengan sama kameramen. Jadi mungkin Rama pernah mengalami hal itu juga, dan pengalamannya itu pada saat itu saya sedang mewawancara pejabat. Jadi tapi saya ini kan setelah acara nih, saya kira tidak ada wawancara lagi, rupanya ada wawancara, dan pada saat itu langsung wawancara pejabat. Kameramen saya tidak ada pada saat itu. Jadi ketika saya wawancara seperti ini, saya sambil nyari kameramen, rupanya mikrofon saya ini kena ke wajah narasumber gitu. Jadi kan para wartawan lainnya negur lah, mikrofonnya kena narasumber pejabat loh gitu. Pejabatnya tidak mungkin saya sebutkan karena ini orang penting. Jadi saya gini kan wawancara, tapi saya sambil nyari kameramen, rupanya tangan saya ini kena wajahnya gitu kan. Itu sungguh menurut saya ya cukup memalukan lah gitu. Tapi tidak marah, alhamdulillah tidak marah. Saya gugup pada saat selesai wawancara ini, pasti dimarahin. Alhamdulillah tidak marah pejabatnya. Dan pengalaman uniknya itu bisa dibilang orang pada kaget aja karena basic kuliah saya pada dulu sebagai seorang sarjana perikanan gitu ya. Jadi banyak teman-teman kuliah ataupun teman-teman SMA yang tahu saya kuliah di perikanan pada kaget, loh jadi jadi reporter nih sekarang, jadi wartawan nih sekarang gitu kan, muncul di TV ya gimana gitu kan. Saya juga hobi di penulisan berita dan hobi pada dunia jurnalis, makanya ingin mendalami lagi. Berarti sebelum Abang bekerja sebagai di bidang jurnalistik ini, Abang memang sudah suka ngulik? Ya benar, jadi waktu SMA saya memang ada jiwa wartawannya lah, bisa dibilang gitu. Hobi menulis itu ya, dan memang suka di dunia pemberitaan gitu. Makanya jadi saya tertarik untuk bekerja di bidang pertelevisian dan jurnalistik ini. Dan juga di sini saya bukan hanya seorang reporter di TV aja, tapi juga sebagai penyiar radio. Gitu. Juga presenter juga Bang? Iya, presenter di TV. Nanti pernah nggak, misalnya kan Abang reporter nih, otomatis Abang nyari berita ke lapangan, dan juga ketika berita itu disiarkan, ditayangkan, Abang yang membacakan? Pernah juga. Itu kejadian pada saat 2018 atau 2018 tepatnya. Pada saat itu teman-teman pada liburan ke Bandung dan saya tinggal di sini sama beberapa personil saja. Bisa dihitung dengan jari, mungkin Rama masih ingat kejadiannya. Jadi pada saat itu saya yang liputan, saya kameramennya, saya reporternya, saya yang baca berita, saya dubbing beritanya juga. Jadi pada saat di radio pun saya juga yang siaran gitu. Jadi merangkap lah pada saat itu beberapa hari gitu. Perlu diketahui teman-teman, saya pernah magang di sini tahun 2019.
2019 ya Rama ya? 2019 Bang. Sekarang udah semester 9. Oke, tetap semangat. Jadi, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau di radio gitu Bang, bagaimana Abang membagi Waktu. waktu? Oke. Kalau misalnya kan antara reporter dan presenter tuh masih satu apa kan? Iya. Masih satu arah lah, masih satu bidang. Betul. Jadi kalau misalkan karena kita radio dan TV itu di satu bidang di bawah naungan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, SK saya sebenarnya itu kalau di Kominfo itu sebagai penyiar radio. Dan TV ini terbentuknya pada akhir 2017. Nah, jadi setelah itu setelah terbentuk saya diperbantukan lah untuk membantu-bantu di TV. Jadi awalnya Bang di radio. Nah, awalnya saya di radio pada tahun 2017 dan setelah itu membantu TV. Cara membagi waktunya itu awal-awal di 2018 awal itu tidak terlalu banyak liputan. Dengan personil yang ada, Gemilang TV itu mencoba tumbuh bangkit, dikenal masyarakat kembali. Untuk diketahui, GGTV ini merupakan reinkarnasi dari SGTV dulu. Ya, SGTV. Pada zaman Pak Rusli Zainal menjabat sebagai bupati di sini. Setelah itu sempat vakum dan 2017 akhir itulah Diskominfo menghidupkannya lagi dengan nama baru yaitu GGTV. Berarti mulai dari awal lagi semuanya? Ya, semuanya mulai dari awal, kita buat format baru dan orang-orangnya juga pada baru semua. Nah, setelah itu cara membaginya tadi, karena saya penyiar juga di radio Gemilang FM, malam itu kan kita siaran dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 11 malam. Nah, kebanyakan jam-jam siaran para cowok ini di malam hari, sehingga kita bisalah membagi waktu untuk jam-jam yang liputan di siang hari itu saya bisa handle, jam siaran malam pun bisa gitu. Dan kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang memang mendesak mengharuskan saya hadir pada acara di luar dan saya berbenturan dengan jam siaran, otomatis mau tidak mau saya minta gantikan jadwal di jam siaran tersebut gitu. Tadi ada Bang sebutkan kalau TV sempat vakum. Yeah. Apakah radio pernah sempat vakum juga Bang? Atau memang terus aja? Kalau radio Gemilang FM sepengetahuan saya belum pernah vakum ya, karena dari 2006 atau 2000-an awal radio. Cuma namanya berubah kemarin dari RSPD, Radio Siaran Pemerintah Daerah, menjadi Radio Gemilang FM dan sekarang menjadi LPPL Gemilang FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Gemilang FM gitu. Belum ada vakum lah. Apa tuh Bang? Kenapa radio ini selalu tidak dimakan zaman deh, selalu ada menikmatnya? Kenapa begitu? Karena menurut saya radio itu tidak apa ya? Memang semua orang minat dengan radio, dalam artian baik itu masyarakat desa, masyarakat kota, dan di mana penjuru pun ada radio gitu. Jadi tidak melihat apa ya? Tidak melihat status sosialnya gitu. Semua orang pun mendengar radio. Terutama di Kabupaten Inhil yang kita ketahui geografisnya itu kan luas banget nih, dari lewat jalur air, jalur darat. Kebanyakan kalau dari radio sih pendengarnya banyak yang orang-orang dari masyarakat desa gitu. Ya Bang, ini pertanyaan selanjutnya nih Bang. Bagaimana resolusi Abang ke depannya untuk di bidang karir sebagai jurnalis ini? Apakah Abang akan tetap sebagai jurnalis atau memiliki opsi lain ke depannya? Oke. Karena mencintai bekerja apa gimana ya? Mencintai pekerjaan itu insya Allah pekerjaan yang kita lakukan itu akan lebih mudah begitu ya. Yang berat itu akan terasa lebih mudah. Jadi kalau loncatan yang akan resolusi yang akan saya pikirkan itu ke depannya, saya memang ingin mendalami lagi dunia jurnalis ini. Masih ingin tetap menekuni. Saya ingin lebih belajar bagaimana itu voice over, mengolah suara, dan pemberitaan bagaimana, public speaking yang lebih baik itu bagaimana. Jadi lebih supaya bisa
dan lain sebagainya, atau ada yang ingin bekerja gitu. Dan yang ingin bekerja itu terutama untuk bidang jurnalistik ya, para sahabat pemuda sarjana yang berkarir di bidang jurnalistik, apalagi kalian yang memang basicnya mahasiswa ilmu komunikasi, itu sungguh luar biasa sekali. Terapkan ilmunya kembali ke daerah kalian gitu ya, terutama Rama juga nanti kalau udah menimba ilmu yang sudah diterapkan, sudah diambil di kampus, terapkan ilmunya di bidang pekerjaan. Tapi mencari pekerjaan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ada yang memang diberikan jalan setelah lulus kuliah bisa langsung kerja, atau setelah lulus kuliah beberapa tahun dulu baru nganggur terus baru dapat kerja dan lain sebagainya. Jadi untuk yang bidang jurnalistik, kalian tidak harus bekerja di suatu tempat. Jika susah mendapatkan pekerjaan, terutama di masa pandemi ini, ada baiknya ciptakanlah pekerjaan tersebut. Karena kan sekarang ini media sosial seperti Facebook, YouTube, media online segala macam itu bisa menghasilkan uang. Jadi kalian-kalian sahabat pemuda sarjana yang mempunyai basic di bidang ilmu komunikasi, gali lebih dalam ilmunya, cari peluang terutama di media sosial, media online yang bisa kita ambil, cari celah untuk mendapatkan uang di sana. Pelajari lebih lanjut lagi supaya tidak terikat sama mencari pekerjaan di suatu tempat gitu. Kalau bisa buat lapangan pekerjaan, buat lapangan pekerjaan gitu. Oke, makasih banyak nih Bang Ijul sudah memberikan informasi yang sangat-sangat membantu bagi podcast Pemuda Sarjana dan juga pendengarnya. Terima kasih atas waktunya Bang Ijul sudah menyempatkan waktu. Ya, sama-sama. Ya, saya Rahmat Raditya. Dan saya Bang Ijul. Terima kasih. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.